Konnichiwa minasan, genki desu ka? Sashiburi desu ne. Kali ini kita jumpa lagi ya. Kita bakalan cerita-cerita lagi, sering-sering lagi. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal generalis. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar, mungkin ada juga yang belum pernah mendengar tentang generalis ini. Jadi generalis itu ya lawan katanya dari spesialis, spesifik lah istilahnya kayak gitu kan. Kalau generalis itu lebih general kayak gitu. Tapi in this case kita bakal ngobrolin soal personalities kayak gitu. Karena aku angkat ini berangkat dari apa yang aku alami juga ya. Itu sebagai seorang generalis, meaning that aku susah fokus sama satu hal. Banyak hal yang ingin aku lakukan, banyak hal juga yang ingin aku coba sehingga aku membuka diriku untuk melakukan banyak hal kayak gitu. Nggak seperti yang spesialis. Spesialis tuh berada di satu hal kayak gitu, berfokus di sana sehingga menjadi master di sana. Beda halnya dengan seorang generalis. Dia bisa adjust dimanapun kayak gitu, walaupun gak jago-jago banget. Aku sering bilang di beberapa video juga, walaupun gak jago-jago banget, at least aku tahu harus gimana, basic-basicnya harus gimana, dan juga aku juga tahu apa yang aku harus lakukan jika aku berada dalam kondisi aku dikasih tugas untuk melakukan hal tersebut. Kenapa aku bilang kalau diriku itu seorang generalis? Karena dari dulu itu aku gak bisa cuman diam-diam aja kayak gitu. Aku suka melakukan banyak hal kayak gitu, mulai dari olahraga. Dulu aku suka banget yang namanya futsal, basket, dan banyak hal lagi ketika SD, SMP, SMA. Itu suka banyak hal. Bahkan waktu SMA aku mengikuti banyak sekali ekstrakurikuler. Nah, sempat waktu itu ikut PMR, ikut OSIS, kemudian ikut klub mading, waktu itu juga ikut klub bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Kemudian nggak sampai di sana. Di kuliah pun aku juga mengikuti banyak kegiatan seperti UKM bahasa Inggris, kegiatan-kegiatan event-event yang ada di kampus seperti ngikutin jadi LO, Lesson Officer kayak gitu, dan juga beberapa event internasional juga kayak gitu. Tapi dari sana aku juga belajar banyak hal. Kenapa? Karena dari sana aku juga punya banyak view. Jadi dari teman-teman aku bisa melihat view-view lain dari apa yang sebelumnya aku tidak dapatkan dari perspektif aku sendiri. Kemudian di dunia kerja pun sama kayak gitu. Ketika aku dikasih tanggung jawab satu, itu aku benar-benar belajar dari sana juga. Dan kemudian ketika aku diharuskan untuk melakukan tanggung jawab yang lain, itu aku juga bisa mungkin untuk melakukannya kayak gitu, karena aku dari dulu tidak menutup diri untuk melakukan apapun. Di sini tentunya ada plus dan minusnya kayak gitu sebagai seorang generalis. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga, nanti bisa sharing-sharing ya. Kemudian kalau dari aku pribadi itu ada plus dan minusnya. Kalau plusnya itu jadi kita bisa lebih mengeksplor diri kita, jadi kita nggak fokus sama satu hal aja, kita bisa adjust ke banyak hal, misalnya kayak videografi, fotografi, public speaking, marketing, dan banyak hal lagi kayak gitu. Dan dari sana juga banyak hal-hal baru juga yang ditemukan dalam bidang-bidang yang lain itu. Jadi kita nggak cepat bosan lah istilahnya kayak gitu, karena aku suka explore dari dulu sehingga sampai sekarang itu masih explore juga. Dan dari sana juga banyak experience yang nggak aku dapatkan sebelumnya. Tapi minusnya itu jadinya aku jadi susah fokus untuk melakukan suatu hal, khususnya aku susah untuk menentukan aku harus mastery di bagian mana. Karena setelah aku baca-baca dan juga setelah menonton banyak video, akhirnya aku tahu dan aku pahami bahwa kita bisa saja tidak fokus sama satu hal saja, seperti misalnya seorang spesialis kayak gitu. Cuman kamu juga sebagai generalis juga bisa untuk beradaptasi dengan apapun yang kamu hadapi sebagai seorang generalis. Tapi ya memang ada plus minus yang aku bilang kayak tadi. Di sini itu kalau kamu harus menentukan satu dan sebagai mastery kamu kayaknya mungkin cukup sulit ya, terutama bagi aku yang dari dulu emang suka explore ya. Jadi aku tidak bisa menentukan aku harus mastery di mana, aku harus fokus di mana. Itu membuat kita kadang bingung aja gitu, harus ngedrive diri kita kemana kayak gitu. Apalagi kalau udah ditambah sama quarter life crisis, oh my god, this is sangat-sangat sulit banget kayak gitu. Cuman ya it's life, it's okay. Kita coba jalanin kayak gitu, kita coba explore
sembari kita menikmati dan juga memahami, bahkan kita juga telah kira-kira aku bakalan coba mastery atau menjadi master aku di bagian mana ya, karena keuntungannya itu sangat banyak ya. Jadi kita bisa memahami apa yang dirasakan teman-teman kita yang melakukan hal yang sama dengan kita kayak gitu. Misalnya ngedit video kayak gitu. Kemudian ketika temanku kesulitan dan tahu rasanya berjuang effortnya di sana untuk ngedit video, jadi aku setidaknya paham gitu gimana rasanya ngedit video dan sebagainya. Jadi aku lebih mengapresiasi dan juga lebih bisa memahami mereka yang melakukan effort atau telah mengeluarkan effort yang banyak dalam hal tersebut. Tapi di sini tanpa mendiskriminasikan teman-teman yang spesialis, bahkan aku pun sebagai seorang generalis pengen banget aku bisa fokus sama satu hal kayak gitu. Cuman ya emang basicnya sebagai generalis yaitu susah ya. Mungkin sebagaimana teman-teman yang spesialis juga mencoba untuk explore ke hal yang lain. Kayak misalnya mau expand ke hal-hal yang lain itu mungkin cukup kesulitannya. Sama lah, ada plus dan minusnya. Tapi sampai sejauh ini aku still enjoy dan coba untuk memahami lagi kira-kira aku bakalan mencoba untuk menekuni for the most itu di mana kayak gitu. Dan sampai saat ini pun walaupun masih bingung-bingung, tapi nggak apa-apa ya, kita juga namanya ya masih muda lah ya untuk explore terus kayak gitu, karena belajar itu nggak ada habisnya kayak gitu. Kita belajar sampai kapanpun, itu yang aku tanamin sampai sekarang kayak gitu. Misalnya teman-teman atau partner membutuhkan sesuatu yang teman-teman tahu aku menekuni itu, it's okay, let's have a collaboration kayak gitu. Misalnya teman-teman tahu aku dari video, let's do collaboration on videos. Mungkin teman-teman tahu kalau aku bisa kelola sosial media, let's do collaboration. Atau mungkin teman-teman tahu aku kalau aku tuh suka banget sama Jepang dan membahas tentang Jepang kayak gitu, dan teman-teman tertarik untuk melakukan kerjasama atau partneran sama aku, it's okay, let's do, karena aku open banget apapun itu. Dan mungkin belakangan teman-teman ngeliat atau teman-teman nonton konten-konten aku belakangan tuh banyak membahas tentang self development dan juga mental health, dan teman-teman berpikir kalau why not we do collaboration, so let's do it kayak gitu. Aku tidak menutup kemungkinan untuk semua itu, cuman kembali lagi ke diri kita, gimana kita memanage. Dan aku pun sekarang lagi belajar untuk memanage diriku untuk bisa mengelola diriku di beberapa hal yang aku sebutkan tadinya kayak gitu. Mungkin itu beberapa aja yang belum aku sebutkan kayak gitu, cuman itu yang aku rasakan belakangan yang benar-benar mencuat di dalam diriku kayak gitu. Dan aku berharap juga dari sana kita juga bisa belajar sabar sama-sama kayak gitu untuk mengembangkan diri kita tentunya, baik itu sebagai seorang generalis ataupun sebagai seorang spesialis. Menurutku kalau kita melakukan sesuatu bersama itu bakal lebih mudah dan lebih asik aja kayak gitu. So, aku tetap nunggu kalian untuk melakukan kolaborasi di tahun ini, karena di tahun ini aku pengen banget melakukan banyak kolaborasi. Mungkin itu dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tanggapan atau kritik atau saran, atau mungkin mau diskusi tentang generalis dan spesialis ini, teman-teman bisa langsung komen ya, atau mungkin bisa DM aku di Instagram, dan juga mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi kayak gitu. Mungkin itu aja ya video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih.